Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad Syaifa dari PGSD 2B yang akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas UAS saya yang menganalisis media perkembangan dengan judul aplikasi Zulfabet multimedia interaktif berbasis Android untuk pengenalan huruf alfabet dan perkembangan kognitif anak usia dini. Adapun rujukan dan pengantar yang saya gunakan untuk proyek ini itu ada jurnal dari Ayu dan Manuaba tahun 2021 dengan judul Media Pembelajaran Zulfabet menggunakan multimedia interaktif untuk perkembangan kognitif dari Undiksa. Tujuan utamanya yaitu untuk memecahkan kejenuhan proses pembelajaran alfabet secara daring maupun laring melalui inovasi berbasis smartphone dengan menggunakan metode mengintegrasikan stimulasi visual hewan dan interaksi kinestetik dasar gawai. Lalu apa sebenarnya aplikasi Zulfabet itu? Yaitu media yang mengintegrasikan teks alfabet, audio lafal verbal, gambar animasi binatang digital yang disesuaikan, serta mini games edukatif ke dalam satu wadah aplikasi Android yang praktis. Fungsi utamanya yaitu untuk menjadi instrumen bantu belajar interaktif, bukan hanya bagi guru di sekolah, tapi juga bagi orang tua di rumah. Adapun sasaran peserta didik yang dibidik adalah anak usia dini, khususnya usia 5 hingga 6 tahun, yang berada pada fase krusial untuk membangun jembatan pengenalan konsep bahasa secara intuitif. Dalam proses perancangan produk ini diterapkan metodologi pengembangan model ADI yang sistematis. Tahapannya terdiri dari 5 langkah. Pertama, analyze, yaitu melakukan observasi lapangan untuk mengidentifikasi kendala konsentrasi anak. Yang kedua, desain, itu menyusun konsep produk, kerangka storyboard, flow chart, dan kurasi materi. Ketiga, ada develop, memasuki tahap produksi untuk menggabungkan aset visual hewan, perekaman suara atau dubbing, dan pemrograman game. Yang keempat, implement, yaitu menguji cobakan aplikasi secara langsung pada anak dan melakukan uji validitas kepada para ahli. Yang kelima, itu evaluate, yaitu melakukan evaluasi formatif berupa revisi berdasarkan masukan instrumen kuesioner ahli agar media benar-benar siap dipakai. Selanjutnya yaitu cara penggunaan media. Bagaimana cara mengoperasikan media ini? Penerapannya dibagi menjadi 3 langkah. Pertama, ada persiapan sistem. Pengajar menyiapkan laptop untuk kebutuhan pengembangan konten, sementara anak dibekali smartphone Android dengan spesifikasi dasar. Kedua, langkah interaksi, yaitu anak cukup menekan tombol huruf di layar, menyimak visual hewan yang berasosiasi dengan huruf tersebut, mendengarkan audio lafalnya, dan menyelesaikan kuis interaktif. Yang ketiga yaitu penerapan di kelas. Aplikasi ini fleksibel, dapat digunakan guru di kelas sebagai media pemantik atau apersepsi, maupun dijadikan sarana belajar mandiri terbimbing di rumah bersama orang tua. Selanjutnya yaitu analisis aspek perkembangan. Yaitu bagaimana media ini menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak. Berdasarkan analisis teoritis dan praktis, hasilnya menunjukkan yaitu ada perkembangan di aspek kognitif dan bahasa yang menepati level stimulasi tertinggi. Kognitif diasah melalui pengenalan simbol abstrak lewat visual hewan konkret, sedangkan bahasa distimulasi kuat oleh audio visual yang melatih kepekaan fonik serta kosakata baru anak. Selanjutnya, dalam aspek sosial emosional berada pada level tinggi karena melatih regulasi emosi anak saat menghadapi tantangan kuis serta kepatuhan pada aturan bermain game digital. Sementara aspek motorik halus berada pada level cukup, bertindak sebagai pendukung ketika anak melakukan koordinasi mata dan jari untuk gerakan tapping atau sweeping di layar gawai. Slide selanjutnya yaitu
Kaitannya dengan teori perkembangan. Pertama, berkaitan dengan teori kognitif biasa. Anak pada usia 5-6 tahun berada pada tahap praoperasional. Menurut Jean Piaget, pada tahap ini, cara berpikir anak sangat bergantung pada stimulus visual konkret karena belum mampu mengolah konsep abstrak secara matang. Jules Pabet menjembatani hal ini dengan mengonversi huruf alfabet abstrak menjadi visualisasi nyata. Misal, A disandingkan dengan gambar ayam, mempermudah proses asimilasi kognitif anak. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan teori Vygotsky dan bermain modern. Mengadopsi prinsip learning by playing, aktivitas bermain menggunakan media interaktif dapat memicu keterlibatan emosional positif yang meningkatkan retensi memori anak. Jules Pabet merancang lingkungan bermain digital yang sehat dan terarah. Anak tidak hanya pasif menonton layar gawai, melainkan aktif berinteraksi dengan menekan objek, mendengarkan lapal audio, dan menyelesaikan tantangan game secara dinamis. Selanjutnya, ada hasil uji kelayakan. Aplikasi Jules Pabet telah melalui pengujian instrumen kualitas yang ketat dengan akumulasi skor persentase kelayakan yang sangat tinggi dengan 90,38% yang oleh ahli isi, 86,1111% oleh ahli desain, dan 88,88% oleh ahli media. Jadi dari hasil uji coba ini sangat layak diterapkan pada anak dengan persentase 92,5%. Lalu yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Jadi aplikasi Jules Pabet ini terbukti menjadi solusi inovatif dan efisien dalam mengatasi kejenuhan pembelajaran, mampu menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa anak usia 5-6 tahun secara maksimal melalui prinsip belajar yang menyenangkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.